Masuk ke sesi ketiga di minggu ke-6. Pada kali ini kita akan membahas ilustrasi termodinamika pada ekologi dan ekosistem sebagai bioreaktor. Berangkat dari hukum konservasi massa, di sini juga kita menggunakan hukum pertama termodinamika berkaitan dengan konservasi energi. Untuk konservasi massa sendiri dapat dilihat bahwa akumulasi massa dalam satu kontrol volume yang diwakili oleh suatu volume dikali dengan perubahan massa yang diwakili oleh konsentrasi per waktu sama dengan input massa dan dikurangi dengan output ditambah dengan pembentukan dan dikurangi dengan transformasi massa tersebut ke dalam bentuk lain. Apabila pada ekosistem terestrial atau daratan, maka volume di situ diwakilkan oleh area dan di sini massa itu dalam bentuk densitas massa per area. Kemudian untuk energi sendiri, energi berasal dari energi matahari, kemudian diserap oleh tanaman dan dikonversi menjadi kimia, dan sejumlah energi terdisipasi melalui respirasi. Sebagai ilustrasi berikut, apabila cahaya matahari mengirimkan energi sebesar 1,97 dalam satuan energi, maka yang terserap oleh tanaman itu sebesar 0,024 yang terdiri dari untuk produksi biomasa sebesar 0,02 dan untuk respirasi sebesar 0,004. Selebihnya dipantulkan atau terevaporasi sebesar 1,95. Berikut merupakan nilai panas pembakaran material hewan yang terdiri dari berbagai macam kelas hewan seperti Ciliata, Hydra, cacing, kemudian siput, hingga kumbang. Di sini kita lihat rata-rata dari panas pembakaran material organik dari masing-masing hewan tersebut pada kisaran angka 5,4 hingga 6,3. Negatif itu menunjukkan bahwa panas yang diberikan itu dihasilkan. Panas pembakaran tersebut menghasilkan panas yang bernilai sekian. Ini juga merepresentasikan nilai entalpi yang mana di sesi sebelumnya telah kita bahas. Berikut merupakan nilai energi pembakaran untuk tanaman Anthrophagus virginicus, suatu jenis rumputan yang mana di sini nilainya terkategori pada masing-masing fase, seperti fase pada saat rumput itu berwarna hijau, kemudian pada saat setelah rumput itu dipangkas, di mana sisa-sisa batangannya itu masih tersisa, lalu ketika berupa hasil pemangkasan berupa sampah-sampah berumputan, akar, dan yang lainnya. Dan rata-rata dari panas pembakaran untuk tanaman tersebut sebesar negatif 4,251 kilokalori per material organik. Jadi di sini as free gram itu artinya material organik. Sedangkan untuk panas pembakaran burung ya, jadi terkategori menjadi burung yang bermigrasi pada musim semi, musim gugur, burung yang tidak bermigrasi, dan pada tubuh tersebut terdapat kategori apabila minyaknya atau lemaknya diekstraksi, maka masing-masing memiliki nilai yang berbeda apabila tidak diekstraksi minyaknya terlebih dahulu. Jadi komponen minyak pada materi burung tersebut memiliki nilai kalori yang menambah nilai kalori keseluruhan. Jadi apabila terdapat komponen minyak, maka panas pembakaran dari burung tersebut lebih besar. Nilai negatif sekali lagi menunjukkan bahwa panas dihasilkan akibat proses pembakaran tersebut. Berikut juga nilai panas pembakaran untuk material-material organik lainnya, baik itu turunan hewan maupun turunan dari nabati, seperti telur, gelatin, glikogen, daging, susu, buah-buahan, biji-bijian, sukrosa, glukosa, jamur, dan ragi. Di sini kita lihat perbandingan antara entalpi atau panas pembakaran untuk protein itu lebih rendah dibandingkan dengan entalpi atau panas pembakaran untuk lemak, dan juga lebih tinggi dibandingkan dengan entalpi pembakaran untuk karbohidrat.
Jadi entapi pembakaran lemak itu jauh lebih besar dibandingkan dengan protein dan karbohidrat dikarenakan struktur kimianya yang banyak mengandung atom karbon dan atom hidrogen. Transformasi energi dari sinar matahari kemudian diserap bumi, lalu di permukaan bumi atau biosfer tersebut terjadi transformasi energi melalui rantai tropik. Rantai tropik pendek mentransfer energi lebih efektif dibandingkan yang lebih panjang seperti dari produsen ke konsumen pertama. Lebih efektif dibandingkan dengan dari produsen atau dari konsumen pertama ke konsumen kedua. Namun, konsumen kedua tetap memerlukan konsumen pertama dikarenakan produsen tidak mampu memproduksi asam amino esensial yang juga menjadi pertimbangan dalam rantai tropik. Rantai tropik yang pendek dapat meningkatkan produksi makanan. Kemudian kita diperkenalkan dengan efisiensi Lindemann, yaitu rasio energi yang diambil pada level N terhadap N kurang 1. Di mana sebagai contoh, level N adalah level konsumen tingkat pertama dan terhadap N kurang 1 adalah level produsen. Atau level N adalah konsumen tingkat kedua yang mengambil energi dari konsumen tingkat pertama. Kemudian ada juga efisiensi asimilasi level tropik, di mana di situ AS adalah singkatan dari asimilasi. Kemudian ada juga efisiensi produksi level tropik. Di sini sama halnya dengan rasio Lindemann, di mana yang diproduksi pada level seperti konsumen tingkat kedua dibagi dengan yang terproduksi pada saat konsumen tingkat pertama. Kemudian efisiensi pertumbuhan jaringan didefinisikan sebagai rasio antara produksi dibagi dengan asimilasi. Kemudian efisiensi pertumbuhan ekologi adalah rasio antara yang terproduksi dibagi dengan rasio yang digunakan sebagai substrat atau umpan atau feed. Kemudian efisiensi asimilasi adalah yang terasimilasi dibagi dengan yang terkonsumsi pada level tropik yang sama. Kemudian efisiensi utilisasi adalah yang jumlah yang terkonsumsi dibagi dengan jumlah yang tidak tercerna atau undigested pada level tropik N-1. Seperti yang terkonsumsi pada level konsumen tingkat kedua dibagi dengan yang tidak tercerna pada level konsumen tingkat pertama. Ringkasannya, F merupakan input tropik atau feed, E merupakan ekskresi, UD adalah makanan yang tidak tercerna atau undigested, G merupakan pertumbuhan, AS adalah makanan yang terasimilasi, N adalah level tropik, R adalah respirasi, dan P adalah produksi neto. Dalam hal ini adalah produksi biomasa atau pertumbuhan. Di sini, hubungan antara F, E, UD, G, AS, N bisa kita lihat pada persamaan di bawahnya, di mana F atau input tropik sama dengan yang terasimilasi ditambah dengan yang tidak tercerna. Sedangkan yang terasimilasi itu sama dengan yang terproduksi ditambah dengan yang direspirasikan. Kemudian yang terproduksi itu sama dengan akibat pertumbuhan ditambah dengan yang terekskresikan oleh pencernaan. Dan totalnya input tropik itu sama dengan hasil pertumbuhan badan atau biomasa ditambah dengan yang terekskresi ditambah dengan hasil respirasi ditambah dengan undigested. Sebagai ilustrasi, terdapat konsumen tingkat pertama yang mengkonsumsi produsen sebagai F, kemudian sisa produsen yang tidak terkonsumsi disebut sebagai undigested, dan hasil digestednya berupa asimilasi. Asimilasi itu terdiri dari respirasi, kemudian yang terekskresikan, dan juga yang terproduksi sebagai akibat pertumbuhan. Ini interaksi antara produsen dan konsumen tingkat pertama. Apabila kita melihat antara konsumen tingkat pertama dan konsumen tingkat kedua sebagai ilustrasi berikut, di mana konsumen tingkat pertama adalah F atau input tropik atau feed, kemudian undigestednya, kemudian yang terasimilasi adalah F dikurangi dengan undigested, terdiri dari hasil respirasi ditambah dengan produksi yang terdiri dari hasil pertumbuhan dan ekskresi. Dan berikut adalah nilai efisiensi asimilasi untuk beberapa organisme yang terdiri dari parasit, karnivora, herbivora, dan detritus, pemakan detritus seperti rayap dan serangga lainnya. Dan berikut juga diberikan data efisiensi pertumbuhan jaringan atau
P per AS untuk organisme yang terpilih. Kemudian berikut adalah efisiensi pertumbuhan atau yang terproduksi dibagi dengan input tropik atau sama dengan rasio yang terasimilasi efisiensi asimilasi dikali dengan efisiensi produksi yang menghasilkan efisiensi pertumbuhan ekologi untuk organisme yang ditentukan. Seperti mamalia herbivora, burung atau unggas, herbivora, kemudian detritus, pemakan detritus, kemudian karnivora, karnivora invertebrata seperti laba-laba, dan parasit. Nilai P, FAS, F, P, dan lainnya itu dalam satuan energi, sehingga rasio yang diberikan adalah dimensionless. Sebagai contoh, seekor ternak memakan rumput Andropagus virginicus pada suatu padang rumput luas dengan nilai efisiensi asimilasi sebesar atau rasio AS per F sama dengan 0,44. Nilai energi atau kalor biomasa ternak sebesar 80 kilokalori per gram ternak. Sedangkan nilai energi rumput sebesar 4,251 kilokalori per gram rumput sebagaimana yang tertera pada tabel yang telah ditampilkan. Bila massa rata-rata satu ekor ternak sebesar 30 kg, maka tentukan jumlah massa rumput yang dikonsumsi oleh satu ekor ternak dan pertimbangkanlah apakah nilai tersebut merupakan nilai kesetimbangan. Penyelesaiannya sebagai berikut. Proses yang terjadi adalah konsumsi produsen oleh konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Kemudian ditanya jumlah massa rumput yang dikonsumsi atau F. Dalam hal ini kita pertama menentukan berapa nilai yang terasimilasi. Yang terasimilasi sama dengan jumlah energi yang terasimilasi sama dengan jumlah kalor biomasa ternak dikalikan dengan massa ternak per individu ternak, sehingga diperoleh asimilasi per individu sebesar 24 atau 240.000 kilokalori per individu ternak. Kemudian dari nilai massa yang terasimilasi per individu, energi yang terasimilasi per individu, dan dari rasio yang diketahui, rasio asimilasi atau efisiensi asimilasi yang diketahui, kita bisa menentukan input tropik dalam satuan energi. Dalam hal ini, energi dari Andropagus virginicus per individu ternak tersebut. Kemudian dari nilai input tropik dalam satuan energi tersebut dan dari energi kalor per massa rumput yang diketahui dari tabel yang telah disampaikan, maka kita bisa tahu bahwa berapa massa rumput Andropagus virginicus per satuan individu ternak tersebut. Contoh lanjutan, apabila diketahui densitas area tanaman Andropagus virginicus adalah 1,3 kg per meter kuadrat, maka tentukan kebutuhan lahan untuk satu ekor ternak apabila dilepaskan di ekosistem liar atau alami. Penyelesaiannya, proses yang terjadi adalah konsumsi produsen oleh konsumen primer, dan ditanya adalah kebutuhan area padang rumput. Apabila diketahui jumlah massa Andropagus seperti hasil perhitungan sebelumnya, maka jumlah area yang dibutuhkan adalah massa Andropagus dibagi dengan densitas Andropagus dalam bentuk dalam satuan luas. Jadi densitas massa dalam satuan luas, sehingga diperoleh luas dari area padang rumput Andropagus virginicus. Dalam hal ini kita pertimbangkan apakah nilai ini rasional. Sebagai ilustrasi, ukuran Andropagus dan jumlah area yang dibutuhkan untuk tanaman Andropagus virginicus terhadap ukuran ternak tersebut dilihat pada gambar berikut. Terlihat ukurannya terlalu luas, namun diingat angka yang tertera di sini adalah angka kesetimbangan. Jadi kita tidak mengukur seberapa cepat rumput itu tumbuh. Boleh jadi siklus dari rumput itu cepat sehingga area yang dibutuhkan tidak seluas area yang tertera pada gambar tersebut. Jadi dalam hal ini nilai yang tertera di situ adalah nilai kesetimbangan. Sekian sesi kali ini, berikutnya akan disampaikan materi terkait dengan ekosistem sebagai bioreaktor.